Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait masa jabatan pimpinan KPK menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan untuk membahasnya bersama kami sudah bergabung Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi P3 Arsul Sani, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan juga selamat malam untuk Mbak Bivitri. Terima kasih sekali lagi semuanya telah bergabung bersama kami. Semua lengkap sudah hadir di sini. Mari kita bahas mengenai putusan MK yang kemudian sampai dengan hari ini masih menuai pro dan kontra, menuai kontroversi. Saya ingin ke Pak Gufron terlebih dahulu untuk menggali lebih jauh. Mungkin dari awalnya dulu, ketika putusan ini kan sekarang sudah kita dengarkan bersama-sama. Pada awalnya Anda mengajukan gugatan terkait batas usia minimal pimpinan, lalu kemudian dalam perjalanannya Anda menambah gugatan terkait dengan masa jabatan pimpinan yang kini semuanya sudah dikabulkan oleh MK. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu pada waktu itu prosesnya itu seperti apa, mengapa kemudian ada tambahan gugatan mengenai masa jabatan ini, Pak Gufron? Oke, terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum untuk segenap narasumber yang hadir maupun pirsawan dimanapun berada. Sebagaimana sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa gugatan judicial review itu adalah hak konstitusional dari setiap warga negara dan itu bukan hanya difasilitasi di undang-undang tapi juga bahkan konstitusi, yaitu pasal 24 ayat 1, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C. Jadi mekanisme ataupun gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dari warga negara ataupun lembaga yang merasa dirugikan konstitusionalnya adalah hal yang konstitusional, sah dan legal. Itu pertama. Kedua, saya perlu juga sampaikan bahwa memang semula saya mengajukan JR pasal 29E berkaitan dengan syarat untuk menjadi pimpinan KPK yang di pasal 29E semula 40 tahun kemudian dirubah menjadi 50 tahun. Saya merasakan ada justice transisional yang tidak terakomodir, ya, bahwa saya yang memiliki hak untuk mencalonkan diri 2 periode maksimal, tetapi dengan perubahan ini tidak ada mekanisme transisionalnya. Karenanya saya seandainya, jadi kan ini semuanya seandainya secara logika hukum saja, seandainya saya mau mengajukan diri sebagai pimpinan periode berikutnya itu tidak memenuhi syarat. Itu tentu secara formil. Padahal bagaimana mungkin seseorang yang sudah dinyatakan bahkan sudah duduk seperti saya saat ini, artinya secara hukum sudah dinyatakan cakap atau dewasa menduduki sebuah jabatan ketatanegaraan, tapi kemudian untuk berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, itu kan kemudian menunjukkan ada kerugian konstitusional sebagaimana putusan MK nomor 7 2013 memang soal angka-angka itu konstitusi tidak pernah mengatur asalkan tidak merugikan konstitusi hak konstitusional warga negara. Itu sekali lagi adalah open legal policy dari pembentuk undang-undang yaitu Presiden bersama DPR. Itu pasal 29 ayat atau huruf E. Kemudian yang kedua, dalam proses perbaikan baru saya kemudian mengajukan perbaikan dengan memasukkan pasal 34. Apa yang saya tambahkan adalah tentang masa priorisasi kepemimpinan KPK. Ini apa dasarnya? Sekali lagi begini, karena KPK berdasarkan pasal 3 Undang-Undang KPK itu dinyatakan sebagai bagian dari rumpun eksekutif. Nah, rumpun eksekutif itu secara konstitusi pembentuk undang-undang itu telah berdebat panjang pada saat membentuk undang-undang dasar. Apakah pembatasan kewenangan priorisasinya pemerintah itu 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Para pembentuk undang-undang dasar pada saat itu sudah berdebat panjang dan kemudian menentukan masanya 5 tahun. Ini yang kemudian mendasari saya bahwa kemudian semestinya KPK yang dirumpunkan sebagai bagian dari eksekutif juga memiliki priorisasi yang sama. Dan ini berakibat bukan hanya tentang tidak setaranya, ya,
dengan lembaga negara non kementerian lainnya ada 12 yang saya identifikasi. Ya, baik Pak Gufron, kalau boleh saya potong Pak Gufron. Kami sudah memahami begitu dasar dari gugatan yang Anda ajukan dan memang itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Tapi yang ingin saya tanyakan mengapa kemudian ada tambahan, tapi itu tidak terjawab. Saya ingin menanyakan kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah apakah ini kemudian gugatan yang diajukan secara pribadi atau memang sudah dikonsultasikan dengan pimpinan KPK yang lain? Saya mengajukan gugatan sebagai kapasitas warga negara pribadi yang kebetulan menduduki jabatan sebagai pimpinan KPK. Tentu sebagai kolegial, walaupun tidak berkaitan dengan hak pimpinan yang lain, saya juga minta memberitahu lah. Oke, jadi berarti keputusan pribadi. Saya ingin ke Pak Novel kalau begitu untuk menanggapi putusan ini. Saya sempat membaca ada sebuah artikel, Anda sudah memberikan tanggapan di mana-mana. Anda mengatakan mengaku sedih begitu mendengar putusan MK ini. Apa sebenarnya yang mendasari kesedihan Anda ini? Mengapa membuat Anda menjadi sedih mendengar bahwa putusan MK akhirnya mengabulkan semua gugatan yang diajukan oleh Pak Gufron terkait dengan batas umur dan kemudian juga perpanjangan masa jabatan pimpinan? Baik, saya begini ya, kalau terkait dengan sedih tadi, saya sedih bukan berarti karena Nurul Gufron gembira, bukan ya, tapi memang saya tahu bahwa kepentingan gugatan ini kan kepentingan pribadi, tidak tampak ada kepentingan publik, apalagi kepentingan pemberantasan korupsi dalam gugatan ini. Kesedihan itu menjadi penting untuk saya sampaikan karena MK kemudian sepertinya memberikan peluang untuk bisa diperpanjangnya pimpinan KPK yang selama ini tidak tampak mereka bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh gitu. Jangankan memberantas korupsi, yang ada bermasalah ya. Kita tentu ingat masalah-masalahnya saja sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan. Dan Dewan Pengawas belum pernah memeriksa mereka dengan jelas dan bisa transparan, akuntabel di tengah publik. Dan saya pikir justru masalah di Undang-Undang KPK itu adalah Dewan Pengawas yang tidak punya kewenangan, bukan masalah itu. Tapi alih-alih pimpinan KPK ini peduli ya dengan hal itu, mereka hanya menggugat untuk kepentingannya pribadi. Walaupun kemudian kalau melihat dari putusan MK ini, saya memandang bahwa putusan ini mestinya berlaku untuk periode berikutnya, bukan periode yang sekarang. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan juga. Tapi kembali lagi, kesedihan ini tentu karena kita semua berharap, termasuk saya orang yang salah satu dari semua dari warga negara yang lainnya yang concern dengan masalah pemberantasan korupsi. Dan kemudian ketika melihat pimpinan KPK yang sering sekali menunjukkan kontroversi, bahkan ada beberapa skandal besar. Artinya kita justru sering mendengarkan adanya skandal demi skandal, bukan prestasi demi prestasi. Oleh karena itu kesedihan itu sangat beralasan dan saya tentunya sangat khawatir apabila justru keadaan ini membuat senang para koruptor gitu ya. Dan tentu ini kalau kemudian ada pihak yang memaksakan kehendak untuk memberikan pimpinan KPK yang sekarang untuk menjadi perpanjang 1 tahun seandainya, itu adalah pukulan bagi pemberantasan korupsi yang tentunya sangat menyedihkan kita semua. Itu kalau poin kesedihannya seperti itu, Mbak. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan langsung ke Mbak Bivitri dan juga ada Pak Arsul di sini untuk mengomentari soal perkembangan kasus ini, bahwa putusan MK ini kan sifatnya final dan mengikat begitu ya, bahwa ke depan apa yang perlu diantisipasi sesungguhnya ketika kemudian tadi sempat disinggung misalnya oleh Pak Novel begitu yang mengatakan bahwa sebaiknya memang asas retroaktif ini dipertimbangkan dan bahwa putusan ini tidak langsung diberlakukan tapi akan diberlakukan pada periode jabatan berikutnya. Saya ingin ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Ya, jadi pasti polemiknya di situ dan kita harus dapat konteks dulu bahwa memang bulan Desember tahun ini harusnya masa jabatan 4 tahun itu sudah selesai. Jadi sekarang panitia seleksi sedang digodok oleh pemerintah. Jadi ada konteks itu ya. Sehingga menurut saya sih memang harusnya diterapkan untuk KPK periode yang akan datang. Jadi sudah digantikan 2023 ini berarti untuk 2023 ke tambah 5 tahun, 2028. Argumennya adalah yang pertama, jangan lupa asas untuk berlakunya setelah putusan diucapkan, mestinya juga bisa dilihat dalam konteks periode yang sekarang tengah berlaku. Kan periodenya nih sudah jalan. Kalau misalnya dia berlakunya sekarang juga, artinya sebenarnya dia sudah melanggar asas non-retroaktif itu.
malah seakan-akan mundur. Karena kacamata kita jangan kacamata keberlakuan suatu undang-undang saja, tapi periodenya yang sudah berjalan dan hampir habis. Nah, argumen keduanya itu jangan lupa dalam pertimbangan hukum bahkan ya ada pertimbangan dari hakim yang jadi persoalan adalah seorang presiden itu bisa memilih 2 kali, katanya begitu. Makanya dipandang buruk sistem ini. Nah, kalau dengan pertimbangan seperti itu, artinya kita juga harus pertimbangkan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan nanti setelah 2020 ini. Dan kita juga harus lihat argumen lainnya soal efektivitas kerja KPK. Artinya perencanaan itu kan sudah direncanakan selama 4 tahun, anggaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba dimajukan sampai 5 tahun di ujung masa jabatan seperti ini, berarti sebenarnya sudah menimbulkan kekacauan di tingkat praktis. Nah, kalau boleh nambahin sedikit Mbak Tania, saya ingin juga satu kritik lagi yang harus kita lihat dari putusan MK ini kan sebenarnya bukan urusannya MK. Jadi menyambung dengan pandangan soal inkonsisten dari Pak Arsul Sani tadi, mestinya ini adalah sesuatu yang diputuskan secara politik. Jadi masa jabatan, periode itu argumennya Pak Gufron kan tadi 12 lembaga lain itu juga 5 tahun. Loh, itu bukan argumentasi konstitusional, tapi itu adalah keputusan politik yang harusnya digodoknya oleh DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Jadi saya kira MK sudah kebablasan memutus sesuatu yang bukan constitutional question, tapi merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang karena sifatnya itu sebenarnya politik hukum untuk pengaturan masa jabatan maupun periodisasi. Oke, jadi itu pas benar saya lempar langsung ke Pak Arsul kalau begitu untuk mengomentari soal ini. Apakah Anda kewenangannya merasa dilampaui oleh MK, diambil alih? Iya, begini. Memang kami terus terang kalau bicara soal ketersinggungan agak tersinggung karena di dalam pertimbangan putusan MK itu secara implisit MK mengatakan bahwa dengan 4 tahun itu ada abuse of power karena tidak memberikan equal treatment pada yang lain. Itu ada secara implisit begitu ya. Nah, saya ingin sampaikan ya, pertama adalah bahwa bukan hanya di rumpun kekuasaan eksekutif saja soal 5 tahun. BPK itu 5 tahun, KY juga 5 tahun. Jadi di rumpun yang lain ada. Tetapi MK berdasarkan pasal 87 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu 15 tahun bahkan. Kok ketika kemudian uji materi menyangkut pasal 87 Undang-Undang MK yang 2020 itu, MK mengatakan itu kebijakan pembentuk undang-undang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri. Tapi begitu soal ini, kok tiba-tiba bicara tidak adil. Jadi kalau kita mau bicara keadilan, kenapa nggak semuanya 15 tahun saja seperti MK, ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan, ya, kalau tadi terkait dengan pandangan supaya tidak retroaktif yang disampaikan Mbak Bibip tadi, itu kita berlakukan untuk Mas Gufron. Kalau Undang-Undang Nomor 19 2019, Undang-Undang Revisi KPK itu kita terapkan, ya, as is, Mas Gufron nggak bisa menjabat di periode sekarang. Karena apa? Karena umurnya belum 50. Maka kami sepakat pada waktu itu, saya kebetulan waktu itu masih anggota Balik, bahwa untuk undang-undang ini, ya meskipun Mas Gufron belum dilantik waktu itu, ya, kita tidak berlakukan. Kita berlakukannya untuk ya umur 50 itu untuk periode komisioner yang akan datang. Karena waktu itu Mas Gufron udah diseleksi. Ya gitu loh. Nah, jadi ketika DPR-nya saja punya kesadaran untuk tidak retroaktif, MK-nya malah meretroaktif. Itu di situ ada persoalan kemudian. Itu loh. Nah, baru artinya kalau kita bicara mengenai apa yang bisa kita lakukan, ada begitu banyak sebenarnya poin-poin. Tapi putusannya ini kan sudah. Boleh menyampaikan nggak? Karena saya kemudian tadi berkomunikasi dengan Pak Menko Polhukam karena kebetulan Pak Menko Polhukam itu ketua tim pemerintah dalam revisi Undang-Undang MK yang sedang kami bahas saat ini. Saya bertanya, ini kira-kira apakah ya
pemerintah itu akan kemudian langsung mengikuti putusan MK, karena kan jubir MK walaupun lucu, jubir kok menjelaskan putusan MK itu Pak Fajar Laksono, mana ada putusan pengadilan, putusan hakim kok dijelaskan gitu loh bahwa itu langsung berlaku. Itu nggak pernah Lalu apa terjadi. yang disampaikan oleh Pak Menko? Yang saya sampaikan adalah Pak Mahfud nanti silahkan ditabayun ya dengan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan ya soal itu. Artinya ya pada boleh ditahan dulu Pak Arsul, artinya boleh ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Mohon maaf saya harus potong karena harus ada beberapa iklan yang harus lewat. Pak Arsul, mungkin sedikit saja untuk dilanjutkan apa yang tadi Anda sampaikan. Jadi ada perbincangan Anda ingin menjembatani respon dari pemerintah mengenai putusan MK ini. Tadi Anda sempat mengatakan akan bertemu dengan Menko Polhukam atau sudah bertemu, silahkan dilanjutkan. Saya berkomunikasi karena tidak baiklah kalau kemudian pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah itu nanti berbeda-beda pendapatnya. Maka saya mencoba untuk berkomunikasi. Apa sikap pemerintah itu yang saya tanyakan kepada Pak Menko Polhukam. Apalagi tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Wamenkumham. Apakah itu yang mencerminkan sikap pemerintah? Nah, Pak Mahfud menyampaikan kepada saya bahwa pemerintah secara resmi belum mengambil sikap apakah ya kemudian akan langsung mengikuti atau kemudian akan itu tadi memberlakukan ini untuk periode yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah saya tahu tentu karena kami juga mengikuti saat ini sedang dalam proses untuk membentuk panitia seleksi. Ya, itu. Oke, lalu kemudian artinya apa? Pansel ini ini kita bicara mengenai ke depannya gitu. Kalau kita bicara dalam konteks bagaimana meningkatkan kinerja KPK ke depannya, saya ingin menanyakan gitu Mbak Bivitri mungkin juga bisa ikut mengomentari soal ini, Mas Novel dan juga Pak Gufron. Jadi Pak Gufron, atas gugatan ini yang Anda katakan adalah untuk kepentingan pribadi, kemudian kita melihat ini menuai banyak sekali pro dan kontra dan ternyata tidak semudah itu. Dan kalau kemudian ternyata diberlakukannya pada masa jabatan berikutnya, apakah menjadi masalah buat Anda? Yang penting begini yang perlu kita pahami ya, proses ini sudah berjalan dan sudah diputus. Bahwa ada opini, ada kontra pro itu biasa ketika proses masih berjalan. Tapi ketika sudah putusan MK, sebagai sebuah negara hukum dan kita menyepakati, kita berdemokrasi di negara hukum, maka ada ketentuan juga, contempt of the court itu salah satunya adalah obeying court order. Jadi atas semua perintah dan putusan-putusan hukum, itu tidak boleh kemudian dinafikan, dicaci, dikritik, yang kemudian bisa meruntuhkan marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang kita sama-sama hormati. Ada kekeliruan ini. Ada kekeliruan, silakan Mbak Bivitri. Kemudian setelah ini, mohon maaf dulu, kalau memang mau kalau di stop, mohon maaf, saya juga ada kegiatan di tempat lain ya. Kalau memang di stop, saya mohon maaf, saya undur dulu. Saya ingin jelaskan dulu ya, supaya tidak terpotong. Jadi saya menghormati segala opini, mau pro mau kontra itu bagian sebagaimana saya juga warga negara yang mungkin memiliki hak sama dengan Anda semua. Tetapi ke depan sekali lagi, mari kita pikirkan bagaimana kemudian agar putusan MK ini terhormati dan kemudian kita juga bagaimana memikirkan bagaimana agar KPK lebih bermanfaat, lebih efektif, lebih efisien atas putusan-putusan yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Mei kemarin. Ini yang penting menurut saya yang kita pikirkan. Betul, betul sekali. Dua poin itu, silakan Mbak Bivitri. Mbak Kania, yang harus saya luruskan dulu adalah semua putusan itu boleh dikritik Pak Gufron, dan itu adalah bagian dari diskursus hukum yang justru akan membangun negara hukum. Dia boleh dikritik boleh, tapi jangan dibawa-bawa, kita bisa dibawa ke contempt of court. Tidak bisa begitu cara berpikirnya. Iya, salah satunya obeying court order itu adalah bagian. Pak Gufron kan belajar hukum ya, kan kita juga di kelas kita mengkritik putusan, itu tidak bisa dianggap contempt of court. Nah, tapi yang kedua perlu saya tekankan, kita beri kesempatan dulu ke Mbak Bivitri. Pak Gufron tadi saya sudah kasih kesempatan, Pak. Silakan Mbak Bivitri. Sedikit saja. Saya khawatir nanti pemirsa punya persepsi yang salah, Mbak Kania. Putusan itu boleh dikritik, boleh dikaji.
dibahas seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita lawan secara fisik atau kemudian kita abaikan begitu, itu yang tidak boleh. Nah, bicara soal diabaikan, kita harus luruskan dulu bahwa sebenarnya betul putusan MK ini sudah selesai. Tapi putusan MK tidak memberikan panduan yang jelas tentang kapan itu harus dilaksanakan. Nah, itulah sebenarnya yang sedang diperdebatkan, Pak Gufron. Jadi kalau dikatakan kita tidak mau melaksanakan putusan MK, itu keliru. Tapi karena putusan MK-nya itu yang tidak memberikan panduan secara jelas kapan harus dilaksanakan. Nah, menurut kami, menurut saya dan kawan-kawan, dan barangkali juga beberapa orang yang hadir di sini, putusan MK itu karena dia non retroaktif, dia mesti diberlakukan pada periode yang akan datang. Mengapa? Karena kita harus lihat periode yang sekarang sudah berjalan. Nah, itu yang diperdebatkan. Putusan MK-nya bisa diterima, dan mari kita jalankan dengan cara meneruskan pansel untuk memilih pengganti Pak Gufron pada Desember 2023 ini. Oke, dan poin keduanya adalah bagaimana meningkatkan kinerja dari KPK ke depannya, karena ini tentunya kepentingan kita semua. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti saya akan beri kesempatan ke Mas Novel dan juga Pak Arsul dan juga Pak Gufron untuk kembali bergabung, Mbak Bivitri juga. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kembali kami lanjutkan perbincangan, masih berdiskusi mengenai putusan MK terkait dengan KPK. Kalau kemudian poin berikutnya yang ingin kita bahas bersama-sama adalah bagaimana ini adalah kepentingan kita bersama-sama, bagaimana kemudian mengawal agar kinerja KPK ke depan juga semakin membaik, karena landasan dari gugatan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gufron adalah sebenarnya itu, begitu ya, 2 poin tadi. Saya ingin ke Pak Novel kalau begitu untuk mengomentari soal ini. Apa bedanya ketika kemudian dikatakan tadi ada penambahan 1 tahun gitu dalam masa jabatan ini, apakah itu akan semakin memperbaiki, semakin membuat KPK menjadi lebih efektif? Saya seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Bivitri, itu kalau penambahan 1 tahun begini di tengah-tengah perjalanan, justru masalah perencanaannya, kegiatan yang telah direncanakan oleh KPK akan tiba-tiba perencanaannya tidak dilakukan dengan baik tentunya. Karena tentunya pimpinan KPK ketika mulai bekerja, mereka biasanya membuat perencanaan untuk 4 tahun bekerja, dan itu sudah disepakati oleh bidang-bidang yang ada di KPK. Dan satu lagi yang menurut saya ini agak menjadi masalah serius ya. Kalau kita baca di pertimbangan putusan dari Mahkamah Konstitusi, di situ dikatakan tujuan untuk dimaksudkan untuk tahun 2024 kalau kemudian dilakukan pemilihan itu tidak oleh presiden ataupun DPR di periode yang sekarang, tapi oleh DPR dan presiden yang terpilih yang baru. Kondisi itu tidak akan tercapai. Karena apa? Karena presiden baru dilantik di bulan Oktober, sehingga proses pemilihan dan rekrutmen pimpinan KPK yang berjalan di mulai bulan Mei atau paling nggak Juni itu sudah agak terlambat lah gitu ya. Itu tentunya akan masih tetap dilakukan juga oleh presiden dan DPR yang sekarang. Artinya melihat dari perspektif itu, jadi alasan ataupun pertimbangan yang digunakan oleh di salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi, saya kira menjadi nggak tepat dengan keadaan itu. Sehingga kalau dikaitkan dengan kinerja, kita semua tentu sedang prihatin kenapa IPK kita turun 4 poin. Dan kemudian masalah-masalah yang muncul di pimpinan KPK ini sangat terlalu banyak. Dan kalau kemudian ini dibiarkan, saya khawatir justru malah persepsi terhadap masalah pemberantasan korupsi Indonesia semakin turun. Saya khawatir apabila kemudian Pak Presiden kemudian mengambil langkah untuk memperpanjang 1 tahun, saya yakin IPK kita akan turun lagi. Dan ini tentu akan berdampak kepada investasi, kepada ekonomi, dan banyak hal lagi yang dirugikan. Dan kita kemudian dirugikan semua gara-gara kepentingan 1-2 orang gitu ya. Pimpinan KPK yang ingin mendapatkan kesenangan dengan menambah pekerjaan sebagai pimpinan KPK. Itu yang saya khawatirkan ya, poin itu. Oke, Pak Arsul, kalau begitu kita bicara mengenai tadi kan Mbak Bivitri sempat menyebutkan tidak ada panduan gitu, putusan ini kita hormati bersama-sama, tapi kemudian pelaksanaannya itu belum ada panduannya atau tidak ada panduannya. Jadi jalan keluarnya nanti akan seperti apa kira-kira dari DPR? Apa yang akan dilakukan? Nah, itulah yang tadi ya kami diskusikan, kami komunikasikan dengan pemerintah dalam hal ini Pak Menko Polhukam. Nah, tadi saya bertanya memang kepada Pak Menko, Pak, apakah ya pemerintah pasti akan mengeluarkan kepres perpanjangan. Jawaban Pak Mahfud adalah pemerintah belum memutuskan itu.
masih mengkaji opsi-opsi yang ada. Lah, opsi yang ada itu kan berarti dua. Opsinya mengeluarkan berarti itu langsung berlaku, atau opsinya seperti yang disampaikan oleh kalangan masyarakat sipil yang tadi disebut oleh Mbak Bivitri, bahwa ini diperlakukan untuk periode yang akan datang. Nah, ini juga ketika kami kemudian tidak memberlakukan untuk Pak Gufron ya ketentuan umur 50 yang ada di Undang-Undang KPK, itulah bukan berarti kok anggota DPR melakukan contempt of court terhadap dirinya sendiri, enggak. Tapi kita punya kesepakatan, sudahlah undang-undang ini untuk komisioner periode yang akan datang. Karena pada saat undang-undang itu kami sahkan, sudah terpilih pada saat itu Mas Gufron. Jadi kan jadi susah gitu loh. Maka kita ambil yang namanya diskresi barangkali kalau istilahnya Mbak Bivitri, diskresi dalam legislasi ya. Nah, jadi kan ini ada perasaan juga, wah kita salah dulu ngambilnya gitu loh, dengan tidak strict gitu loh. Baik. Dan seberapa cepat seharusnya direspon, karena mengingat bahwa kan proses pembentukan pansel itu juga harusnya dilakukan tahun ini, begitu, artinya sikap dari pemerintah ini harusnya bisa secepatnya. Ya kalau ini kan domainnya ada di pemerintah untuk menyikapi itu, karena pertama pemerintah sedang dalam proses membentuk pansel yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ini kan kemudian akan tergantung sikap, karena bagaimanapun actionnya bukan di DPR, actionnya itu ada di pemerintah, yakni apakah Presiden mengeluarkan kepres perpanjangan atau tidak, itu loh. Atau kemudian pemerintah seperti apa yang disampaikan oleh sejumlah kalangan, ya sudahlah kita taat terhadap putusan MK tapi ini untuk periode berikutnya, bisa saja kan begitu. Iya. Jadi masih ada dua kemungkinan Pak Gufron. Tanggapan Anda? Ya, saya sekali lagi, bagi saya tidak masalah ya mau dikatakan tahun ini ataupun periode yang akan datang. Sekali lagi hak saya sudah saya tunaikan, dan saya juga menghormati segala pandangan yang menganggap bahwa ini kepentingan pribadi, padahal jelas di pasal 34 itu bukan untuk pribadi tapi adalah untuk kepentingan lembaga, yaitu mensetarakan agar kemudian kelembagaan struktur KPK itu disamakan dengan 12 lembaga negara lain. Bahwa kemudian itu dinilai subjektif sebagai kepentingan pribadi, ya bagi saya itu bagian dari demokrasi. Saya tidak akan menyalahkan lah. Yang penting itu kita saling hormati atas semua pandangan kita sebagai warga negara. Jadi yang perlu saya tegaskan begini ya, bahwa sesungguhnya Pak Arsul sebagai anggota Dewan bersama dengan Presiden itu adalah pembentuk undang-undang. Kita, saya, Mbak Fitri, Mas Novel, ataupun siapapun warga negara, itu relasinya kalau merasa ada kerugian konstitusional itu berhak mengkomplain, bisa kemudian mengajukan GR. Maka sesungguhnya kalau saya dengan Mbak Fitri, dengan Mas Novel itu berbeda pendapat, itu sesungguhnya wilayahnya kalau memang ada perbedaan ya silahkan ajukan juga ke Mahkamah Konstitusi begitu. Karena relasinya sesungguhnya yang sedang kita hadapi adalah pembentuk undang-undang, yaitu Pak Arsul dan kawan-kawan bersama Presiden. Saya men-challenge kewenangan pembentuk undang-undang. Ini yang kadang kemudian kok kemudian saya sesama warga kemudian kok saling dipersalahkan. Ini yang mari kita belajar untuk kemudian menempatkan warga di hadapan hukum itu sebagai di MK itu dengan pembentuk undang-undang. Itu yang mari. Tapi kan karena perspektifnya kalau Mbak Bivitri saya yakin paham gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan kemudian ditafsir secara politik lah dan lain-lain. Itu ya itu silahkanlah, karena perspektifnya perspektif mereka yang juga saya tidak akan menghalangi ya, karena memang mungkin dari sisi politik silahkan. Tapi dari sisi hukum begitu. Baik, diskusinya bisa panjang sekali, tapi kalau boleh ada kutipan, sebenarnya tadi sempat kita tampilkan, boleh kutipan tersebut ditampilkan kembali di layar untuk kita baca bersama-sama? Belum bisa? Tapi sudah ada pernyataan dari Wamenkumham ya, kalau tidak salah ya. Sudah ada kepres yang dikeluarkan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sampai dengan 20 Desember 2024, Presiden akan mengubah kepres terkait masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir dan diperpanjang 1 tahun ke depan menjadi 20 Desember. Ini sebenarnya masih berupa statement dari Wamenkumham begitu ya. Tapi kalau kemudian tadi sudah dikatakan oleh Pak Arsul, ini sebenarnya belum sikap resmi. Saya tidak terlalu paham kalau
bagaimana kemudian mengartikan statement ini, Pak Arsul? Ya, itu kan tadi saya sampaikan, saya berkomunikasi karena kami yang di DPR tidak ingin juga kemudian persoalannya setelah ada putusan MK ini saut-sautan yang berbeda nadanya. Yang Oke, satu baik. nada dasarnya D, yang satu nada dasarnya C, maka kami berkomunikasi, ya, saya berkomunikasi dan itulah yang dijawab oleh Pak Menko Polhukam. Kenapa kok dengan Pak Menko Polhukam? Karena kebetulan beliaulah yang juga ketua tim pemerintah untuk ya revisi Undang-Undang MK. Jadi kan Ya, kami baik. juga kemudian berdiskusi terkait juga bagaimana kalau kemudian hakim MK-nya dikembalikan jadi 5 tahun saja dan setelah itu bisa dipilih sekali lagi untuk 5 tahun. Jadi supaya Ya, adil, ya seperti yang dituntut Pak Hufron kan, supaya ada keadilan gitu loh pada baik. semua lembaga yang konstitusional important gitu loh. Oke, Mbak Bivitri terakhir, berarti kalaupun Kepres ini dikeluarkan sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Wamenkumham, ini akan seperti apa konsekuensinya? Ya, menurut saya kemudian Kepres itu bisa kita bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya, karena harusnya putusan MK itu ditafsirkannya untuk yang akan datang. Itu jelas karena kita harus kacamatanya periodisasi. Gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan supaya proses yang dilakukan oleh pemerintah ini di stop. Kalau secara hukum ya, tapi saya kira sebelum secara hukum tentu semua bisa dibicarakan supaya proses pansel dan selanjutnya ini benar-benar dilaksanakan pada tahun ini juga supaya clear, supaya tadi ketambakannya kan tujuan kita ini supaya KPK-nya efektif. Ya kita efektifkan sesuai perencanaan yang sudah dibuat 4 tahun yang lalu bahwa tahun ini harus selesai. Kalau diperpanjang itu malah akan mengacaukan rencana strategisnya, anggarannya, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Saya harus tutup perbincangannya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan kalau sudah ada perkembangan terbaru. Tapi terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam.